Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fathul Qarib. Silakan Hasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين فإن زالت رزق Ya, فإن زالت Faiza bukan? آه. أوكي فإذا زالت زوجية آه. والعدة كأن طلقت الأمة قبل الدخول أو بعده وانقضت عدة wajabal istibra'u hinaidin. Maka apabila hilanglah keistrian dan hilanglah iddah, habis iddah, tak jadi lagi isteri. Contoh seperti bahawa ditolakkan akannya hamba kapan? Sebelum dukhul. Atau setelahnya dukhul. Dan telah wangqadat iddatu dan telah berlalu iddah, wajib istibra'u, dan nescaya wajiblah istibra' ketika itu. Ketika isteri itu, hamba itu ditolak sebelum dukhul dan sesudah dukhul. Okay. Ini kaitannya apa Ustaz? Ini kaitannya kemarin apabila Tafri'nya. Apabila ammah itu bersuami dan ammah itu bereddah. Ya. Kan ada orang yang membeli ammah itu. Ya. Maka ammah itu tidak wajib istibra'. Kenapa? Dia status milik orang. Dia Milik maka istri orang. sesuatu milik orang, maka si hamba, si isteri, Tuan. tuan itu tidak ada hak kepada ammah tadi sana. Ya. Milik dia tapi masih status istri orang kan? Maka tentang rahim itu tidak ada kaitan gitu sana. Ya, benar. Itu juga iddah. Tentang rahim itu tidak ada kaitan. Berarti zaujiyah di sini faiza zalati zaujiyah maksudnya amatul muzawajah datang. Maksudnya dia sekarang ini ammah itu bukan lagi isteri orang. Salah. Dan tiada lagi bereddah. Itulah maksud tiada lagi isteri orang, maksud dia telah pun tertalak. Ya. Maksud dia tidak ada lagi iddah, maksudnya berlalu iddahnya sana. Ya. Cuma kait yang tentang dia bukan isteri orang itu sama ada ketika dia sudah bukan lagi isteri orang, sama ada sudah berlaku dukhul ataupun dia itu belum berlaku dukhul ketika ditalak itu sana. Ya. Maka jawapannya ketika dia hilang statusnya itu, maka istibra' sudah jadi wajib. Ya. Okay. Berarti ketika dia hilang bukan lagi isteri orang itu kait sebelum dukhul dan setelah dukhul itu maksudnya itu bukan kait sebenarnya. Kalau sebelum dukhul nggak ada indah kan, istibra doang. Kalau sesudah dukhul artinya suami budak ammah tadi mentalak dia sudah dukhul. Berarti dia menjalani iddah kemudian juga istibra. Ya. Iddah berkaitan dengan pernikahan tadi, istibra berkaitan dengan said kan? Takut di apa-apain nama said. Ya. Oke. Istibra itu dikena memandangkan dia itu pertama dia itu seolah bukan lagi dia itu masih kosong, maksudnya dia itu tidak ada kaitan dengan orang lain, maka untuk memiliki hamba dia perlu istibra, saudara. Ya. Iddah itu dikenakan dia itu sudah dukhul itu tak? Enggak, kalau istibra itu enggak dilihat apa-apa, pokoknya mestinya kemarin begitu seorang said memiliki seorang ammah, Ya. Dia langsung istibra mestinya. Ya. Khawatir dia melakukan apa-apa. Tapi ada kecuali.
Kalau budak yang dibeli itu statusnya istri. Ah, Berarti nggak wajib langsung istibrak karena dia ya. istri ya. Ah, Atau mu'tadah sedang berindah, biar lewat hmm, iddah dulu, biar hilang ke status keistriannya dulu, baru hmm, wajib istibrak kan gitu. ya. Nah, Oke. benar. Jadi yang mau diceritakan di sini antara istibrak dan iddah beda-beda. Iddah Hmm. itu hak suami, istibrak itu hak sayyid kalau bahasanya kan. Jadi Hmm. walaupun amah itu sudah melakukan iddah, mestinya kan Hah? aman, Ustaz? Aman kan? Ya. Tetap harus istibrak lagi untuk si Nah, sayyid. Nah itu. itu pihak untuk mana pihak saya kan? Ya. Nah. Lanjut, Ustaz. Dan ketika dia tertolak juga itu tetap istibrak itu sudah tidak memandang, maksudnya dia dukhul itu tidak memandang kena memandang kata dia itu bukan pemilikan lagi. Nah, itu kan. Ya, cuma di sini di dalam protes dikit, Musaneh. Wah, Hmm. kalau sebelum dukul mestinya nggak ada indah, Ya, sudah tinggal dukhul istibra bukan. aja kan. Ah, Nah, kalau sudah ba'dahu, ba'da dukul baru ada indah, tambah lagi ah, istibra, nggak salah. ya, ya, ya. Ah. Nah, Oke. Wa idza mata sayyidu ummu walid, dan apabila matilah tuan tuan yang tuan yang dia ada anak dengan hambanya itu kan. ya, Ah. Dan tidak ianya ummu walad pada istrinya, dan tidaklah pada edah itu nikah. Nescaya mengistibrak ianya ummu walad hal keadaan wajib akan diri sendirinya ummu walad sama seperti ammah. Okey. Sekarang Said ini dia kahwin dengan seorang ammah yang ada anak daripada Said. Dan Said itu pun telah meninggal, mati. Dan status ketika si ammah menjadi ummu walad itu memang tidak ada perkahwinan, Ustaz. ya, Dia tu bukan istida, dan dia itu tidak ada iddah. Jadi kesimpulannya dia itu wajib istibrak juga, Ustaz. Sama seperti ammah tadi ya. Cuma Ustaz, tidak ya pada zaujah apa itu pada tidak ya pada iddah tu maksudnya? Untuk apa? Jadi Umi Walad, jadi Said, seorang Said memiliki seorang budak, ya kan? Hmm. Selama ini kita mengira kalau Umi Walad itu berarti budak yang sudah digauli tuannya, kan gitu? Ya, Ini Umi Walad. ya. Eh, kalau dia menikahi itu nggak disebut Umi Walad, disebut istri kan? Ya. Ini matilah seorang Said dari Umi Walad. Dan Umi Walad itu tidak status zaujiyah. Jadi gini Ustaz, ini riuh juga. Seorang amah sudah digauli oleh tuannya namanya Umi Walad. Kan boleh aja dia nikah kan? Ya, Sama orang boleh. lain, boleh kan? Boleh. Tapi dia sedang tidak menikah. Hmm. Itu amah bukan istri. Ya kan? Nah, ya, Jadi berarti kalau bukan istri ya nggak ada suaminya kan? ya. Kan bukan pula dalam status iddah nikah. Artinya dia nggak ada suami, nggak ditalak. Karena boleh aja seorang Umi Walad nikah lagi. Hmm. Kemudian ditalak, berindah kan? Hmm. Nah, ini enggak. Artinya sudah digauli tuannya udah beres sama. Itu namanya statusnya miwalat. Sampai di Hmm. situ. Begitu Ya, tuannya mati, kan hilang firas itu ketentuan di belakang wajib iddah kalau hilang firas kan. ya. Tabrak wajib dia untuk mengistibrak dirinya sama seperti amat. Hmm. Nah itu. Eh, tidak dia tidak oleh Saf itu dia itu bukan satu isteri, maksud tidak mana isteri sendiri ataupun isteri orang lain. Orang tu maklum lagi tidak sana. Ya, ini memang nggak Dia, disebut bukan status istri, memang dengan tuannya nggak disebut istri karena dia disebut umi walad, uh, bukan maknanya istri, bukan istri orang yang lain lagi. dia tu bukan isteri orang lain lagi ya. Ya, ini kebanyakan Jawa, Sah. Hmm. Memang ini kita ngaji bab yang nggak, semoga jangan terjadi lagi perbudakan ya. Ya.
Dan statusnya itu banyak-banyak takdir dan mau takdir itu. Oke. Fayakunu, maka adalah istibra'uha bisyahrin, maka adalah istibraknya ammah tadi, yang kata mati umul walad itu dengan bulan, 1 bulan dia. Syahrin Syahrin bukan Syahrani. Ya. Dengan 1 bulan. In kanat min zawaj, jika ada ianya si umul walad itu daripada yang mempunyai bulan. Ya. Maksudnya dia punya bulan, maknanya dia tu bukan Ya kayak kemarin anak kecil menopause, ya kan? Aisyah kan? Nah, itu. Ya, Aisyah. Yang diceraikan ditalak. Ya. Cuma mati itu dah terasing, ini mati yang dicerai, dia itu menopause, dia itu anak kecil. Memang jadi enak juga jelaskan kalau kitab ini bab-bab begini pakai istilah di sini, Ustaz. Ya. Tapi yang paham yang udah maklum aja, ya kan? Maksudnya gini contohnya. Adalah istibraknya si Amah tadi kan, atau si Umi Walad kan, orang terserah udah paham apa belum Umi Walad kan, harus belajar dari awal. Jadi istibrak Umi Walad itu dengan sebulan. Jika dia min zawatil ashhur, orang yang memiliki bulan. Siapa dia? Saghirah kan, gitu kita sebut. Aisyah, ya kan? Nah, gitu aja Ustaz. Saghirah, Aisyah, siapa lagi? Yang mutahayyirah kemarin kan? Mutahayyirah lagi. Berarti kita harus udah paham nih istilah itu. Aisyah udah tahu, mutahayyirah udah tahu, saghirah udah tahu. Pakai istilah gitu, Ustaz. Lebih keren. Berarti kita perlu ingat, Ustaz, yang di bulan itu golongan apa? Berarti yang 3 itu penting ya. Di bulan, kuruk, dan juga bulan, kuruk, dan apa lagi? Udah itu doang kan? Bulan, kuruk, wadah hamil. Wadah hamil. Mana kita kena bahagikan siapa golongan wadah, siapa golongan kuruk, siapa golongan bulan, kan? Maka hanya diistilahkan saja terus ini. Okey. Wa illa. Dan jika tidak, maksudnya bukan dengan bulan, Ustaz, Illam yakun min zawatil ashhur, ya. Maka jika tidak ada itu dari imwalad itu dari bulan, maka dengan 1 haid saja, sekali haid saja. Jika ada iaitu daripada yang mempunyai kuruk, maksud dengan dia itu bukan mempunyai bulan, maka dia itu dengan kuruk. Maka dia itu dia itu berarti 1 haid saja. Maksudnya dia itu maksudnya dengan kuruk ni maksudnya dia mati, Ustaz, suami gitu. Enggak, mati haidnya tadi kan? Mati haidnya. Dan dengan kuruk ni maksudnya kalau kita takdir lagi. Itu mati haidnya, istibraknya sebulan. Sebulan kalau dia yang memiliki bulan, kayak Saghirah tadi, Saghirah kan. Jadi kalau dia normal, itu bukan anak kecil maksudnya. Itu sekali dengan haid maksudnya. Dengan haid, dengan sekali haid, bukan sekali suci di sini. Dengan sekali haid bila dia dari pemilik yang mempunyai kuruk. Artinya mempunyai kuruk ya orang normal, istri normal mati haidnya tadi. Sekali suci aja, miwalat. Tapi dengan haid bukan dengan suci. Biasa kalau akra itu kan dengan suci kan? Suci. Tapi di sini dengan haid, itu beda kalau istibrak. Artinya begini, kalau dalam keadaan suci meninggal haidnya, kemudian habis suci masuk haid, berakhir haid udah. Nah, itu. Jika ianya mulai daripada punya kuruk, maksudnya kayak kuruk lagi, Ustaz? Punya kuruk. Lawan bulan tadi. Lawan bulan tadi golongan dia itu orang yang tidak mengandung, tidak hamil, Ustaz. Ya. Kuruk ini dia tidak hamil. Maka Said mati. Dan maka dia itu 1 haid saja. Walau istabra'a Saidu ammatu, dan jika menstibra oleh Said akan ammahnya Said yang telah diwatakkan akannya ammah. Kemudian memerdeka ianya Said akannya ammah.
maka tidak jenis istibrak di atasnya amahnya diwatakkan, dan boleh bagi amah diwatak oleh berkahwin pada ketika itu. Okey. Sekarang amah yang telah pun diwatakkan itu saya sudah istibrakkan dia, kan? Maksudnya ketika sudah watak, maka memang saya jadikan dia itu orang yang untuk istibrak ketika itu kan? Ya. Nah, maka lepas habis istibrak, saya pun merdekakan dia. Maka ketika itu istibrak tidak perlu lagi dan boleh terus langsung berkahwin dengan orang lain, Ustaz. Ya. Faslun fi ahkamir ridha'i bi fathir ra. Okey, sekarang sudah habis tentang masalah talak semua, Ustaz. Ya. Sekarang masuk tentang susuan pula. Faslun fi ahkamir ridha'i bi fathir ra'i wa kasriha wa huwa lughatan wa huwa lughatan ismun limas sudi, Sadi. Tadi. Okey. Bermula ini satu fasal pada menerangkan segala hukum ridha'. Ridha' itu dibacakan dengan fathah ra dan kasrahnya ra. Ridha' boleh, radha' boleh. Wahwa mula dia radha' pada bahasa itu nama bagi masif tadi, tak? Nama bagi menghisap puting. Ya. Dan nama bagi minuman susu. Ya. Ya. Seseorang. Ya. Okay. Jadi itu berarti Itulah radha, ya. Ini tentang menyusui anak-anak bagaimana ya? Itulah, Ustaz. Nama bagi menghisap susu dan meminum. Oh, nama bagi menghisap susu dan meminum susunya. Oh, berarti ini kita tentang anak-anak, Ustaz. Untuk menyusui berarti yang sebut Nama bagi anak angkat, anak susu. Bagi yang menghisap susu dan bagi meminum susunya. Ya. Susunya sadar. Sadi. Wa syar'an usulu labani adamiyatin. Usulu labanin adamiyatin makhsusatin li jawfil adami. Pada syarat itu ridha' itu apa? Pada syarat itu sampai susu anak Adam. Yang dikhususkan akannya anak Adam bagi rongga anak Adam yang lain, Ustaz. Ya. Bagi mana susu anak Adam ini dia berarti sampai ke rongga anak Adam lain, namun ada anak Adam yang terkhusus. Siapakah itu, Ustaz? Ya, di bawah 2 tahun nanti misal kan. Itu maksudnya itu mana anak Adam yang terkhusus dan semua anak Adam. Berarti di sini nggak harus dia menghisap langsung kok. Misalkan ada susu manusia dijual, tetap sebut juga anak ridha. Itu kan. Sampai kan beliau menyatakan sampainya susu, benar. Sampainya susu manusia, susu perempuan, ya. Labani adamiyatin. Sampai susu wanita lah bahasa kita, ya. Adamiyah yang khusus. Bagi rongga laki-laki kecil, lijofin adamin, kan? Anak-anak yang umur 2 tahun. Artinya sampai itu bisa dengan dia menghisap atau diperas atau terserah caranya, kan? Pokoknya sampai, Ustaz. Karena sekarang kan ada bank ASI, Ustaz. Gitu, bank ASI. Bank ASI, tempat penampungan ASI, kan? Berarti jadi anak juga gitu, Ustaz, gitu. Ya, kalau syarat-syaratnya cukup nanti 5 kali, nah, kan? Memang ketahuan juga susu, ribet juga ya, ada bank susu gitu. Dan itulah anak Adam yang khusus, maknanya bayi itu nanti lihat bayi mana, dan ibunya juga itu lihat ibunya gimana, Ustaz. Ya. Anak Adam yang khusus dan ibunya yang khusus. Di atas cara khusus dan caranya juga, cara meminumnya, jadi katakan ketika sampai itu juga ada cara yang khusus. Ya. Seperti berapa tahun caranya gitulah. Dan contoh kalau acara ni mungkin 5 kali sana. Cara 5 kali, kemudian mengenyangkan setiap kali mengenyangkan, kan?
Dan anak Adam yang menyusu itu bawah 2 tahun. Dan si ibu itu mesti, nanti kita lihat cara ibunya itu. Ya. Wa innama yathbutu ar-ridha'u bilabanin labani imra'atin hayyatin balagat tis'a sinina qamariyatan bikran kanat au thaiban qaliyan kanat au mazwajatan. Muzawwajatan. Muzawwajatan. Hanya saja sebutlah ridha dengan sebab susu perempuan yang hidup. Lagi yang sampai yang perempuan hidup akan umur 9 tahun. Qamariah, anak dara ada ianya perempuan atau itu janda yang sunyi ada ianya itu anak perempuan, Ya. atau itu isteri, dikawinkan maknanya isteri orang, Yang berstatus istri atau yang berstatus sunyi, ya. maksud janda yang sunyi sana, janda yang belum ada suaminya gitu lah. Ini pembahasan penting juga, Ustaz. Betul tak? Betul, janda itu tidak perlu lagi kholian, betul tak? Ya. Janda Penjelasannya itu gimana, Ustaz? Coba penjelasannya. Okey, biasa lagi kita. Yang dikatakan sebut ridha itu. Pertama, susu perempuan itu masih hidup. Perempuan itu masih hidup, Pak, ya. Kalmayan, Dan juga dia mesti 9 tahun sampai umurnya sudah 9 tahun. Bawahnya berarti tidak dikira perempuan itu, Padahal ini ya itulah bahasa kita. Padahal kata orang kalau bikir kan nggak ada susunya. Ya, itu. Perempuan baru ada susunya katanya habis menikah, kan? Kalau pernah hamil, kalau nggak hamil nggak ada susu. Nah, tapi ya mungkin ada juga kita nggak paham. Sebab itu Ya, itibarnya susu gitu, perempuan hidup umur 9 tahun ke atas, baik bikir atau saiban, baik status menikah atau tidak menikah, kan? Tidak sebagai istri. Susu Pokoknya mula itu batas. diminum oleh anak nanti baru sebut anak susu atau ibu susu. Ya, batas umur mulai perempuan 9 tahun, Ustaz. Okey. Tidak memandang seorang isteri, janda ataupun anak dara. Pokoknya 9 tahun dia tu mesti hidup. Orang mati berarti tidak lagi, Ustaz. Ya. Okey. Wa idza arda'at al-mar'atu bila baniha waladan sawa'un syaraba al-labana fi hayatiha aw ba'da mautiha wa kana mahluban fi hayatiha sara ridha'u waladaha bi syartaini. Okey. Dan apabila menyusui oleh seseorang perempuan dengan susu yang perempuan akan seorang anak, bersamaan minum ianya anak akan susu pada ketika hidupnya perempuan atau setelah matinya perempuan, dan ada ianya susu, dan ada ianya susu itu yang diperahkan pada ketika hidupnya si perempuan. Nescaya jadilah Rodi akan anaknya. Rodi ini adalah anak yang disusui tadi. Maruduk sana. Ya. Jadi waduk itu berarti anaknya. Dengan syarat, dengan 2 syarat. Okey. Sekarang gini. Seorang perempuan itu dia menyusukan seorang anak dengan susunya itu. Ya. Jangan susu orang lain, susu dia. Cara minumnya itu pula pada ketika hidup ataupun setelah mati ada orang ambil susunya sana gitu, setelah mati bukan. Ketika hidup itu ada susunya yang diperah sana gitu. Ya. Maka dia telah mati, susunya itu diguna untuk menyusukan. Maka jadilah anak itu anak kepada si perempuan tadi. Kepada perempuan itu dah hidup atau perempuan itu sudah mati, Ustaz, Ya. Tapi 2 syarat, kita lihat 2 syarat ini. Ahaduhuma ayakuna lahu ay ar-radi'i dunal haulaini bil ahlati wa ibtida'uhuma min bil ahillati. Okey.
salah satu daripada keduanya itu adalah baginya anak itu di bawah 2 tahun sana. Ya. Nah, haulan ni berarti 2 tahun. 2 tahun, 2 haul. Dengan tahun hilal sana, bulan hilal. Ya. Okey. Ini kok nggak ada isim yakunu, Ustaz, kemana? Akad Dunang tak boleh. Nggak boleh, darah nggak boleh jadi isim kan? Darah ini. Dunu kan jumlah nih dia, serupa jumlah. Kalau isim Ha. mufrad. Ya, serupa jumlah nggak bisa kan? Serupa jumlah jadi habis tu lahu jadi jumlah lagi ya. Iya, kalau duna kan jadi khobar dia. Ya ya. Ini Kalau dia masalahnya lahu juga khobar kan? hmm. Jar majrur mana isimnya? Dengan syarat, dua syarat. Berulah salah satu keduanya itu adalah ianya surati itu. Ha. Sabit baginya Baginya surati robek. itu di bawah 2 tahun. Boleh Berarti Ustaz begitu, gitu kan? Ustaz. Ah, Takdir ya. ya. Bahwa ada ianya si robek itu sabit baginya robek itu di bawah 2 tahun gitu. Sama aja sebenarnya kalau begitu. Jadi lirade kan jadi mubtada khabar lagi. Duna tetap Ya. nggak boleh jadi mubtada. Masih belum aman, Ustaz. Mestinya nggak. Lahu ini hanya mestinya ini isimnya. Hmm. Ayyakuna bahwa ada ianya si Rodi itu nggak nyampe 2 tahun. Mestinya nggak pakai lam hujar. Ya. Mestinya, tapi nggak ada pembahasan di dalam. Ada nggak? Tapi kalau Ustaz nih kenapa? Kan kadang-kadang huruf jar yang dibuang kan Ustaz, kan huruf jar zaidah pada yakana yakunu. Kalau ada huruf jar zaidah nggak apa-apa. Cuma di sini kenapa ada huruf jar zaidah? Bahwa adalah. Ustaz, Ah, tapi kalau duna tu takdirkan dia isim lah. Dona emang isim, tapi dia dharaf. Dia dia selalu ini kan dia mabni. Dia Hmm. muta'alaq kepada mahdhuf. Jadi khabar mestinya. Kalau apa namanya? Ustaz, Eh, Ustaz, mungkin ya, Rabi' itu mentafsir bagi lahu mungkin adalah Rabi' itu lah. bentar Ustaz. Apa jangan-jangan bacanya dunu? Mungkin dia orang mutasarrif sana. Mm-mm. Bentar. Ada muskil dikit Ustaz. Tapi mungkin nahu kita kurang ini Ustaz. Ya. Tapi Eh, dari segi makna udah betul ada makna gitu lah. betul. Cuma di segi nahu kita ini yang belum khatam alfiyah agak kendala dikit. Eh, Masya Allah. Coba. Bisyartaini. Ahaduhuma ayakuna lahu dunal haulaini. Ya udah nggak apa-apa gitu aja Ustaz sementara. Yang penting penjelasannya kita udah paham kan? Ya. Mm-mm. Jadi kita cari. Oke. Hmm. Itulah salah satu syarat tadi kan yang mau jadi anak itu mesti anak itu bawah 2 tahun Ustaz. Ya, Wabtida'uhuma. Nah, dan permulaannya 2 tahun itu mulai daripada tamamil infisalir radi'i, daripada kesempurnaan perpisahan anak. Nah, intisal maksudnya kan? lahir anak, lahir anak. Nah, Hmm. jadi sempurna lahir semua baru kita menyusu Ustaz. Baru dimulai hitung. Artinya gini, Nah, kapan mulai dihitung tanggal oh, lahir ya? Begitu anak nah, sempurna lahir, nah, keluar semua itu sudah mulai awal dari 1 tahun kan? ya. Artinya hari pertama sampai 2 tahun. Pokoknya macam sekarang jam 9. 2 tahun lagi jam 9 juga atau sekarang lah. Ya. Nah, maka sempurna 2 tahun. Lepas itu jam 10, jam 9 1 minit itu sudah boleh kita susui. Hmm. Waman baligha sittina. Sanata ini. Sanatain ini la yu'attaru irtida'uhu tahriman. Dan bermula siman
yang sampai Yaman akan 2 tahun. Anak kecil yang sampai 2 tahun, Ustaz. Ya. Nescaya tidak memberi bekas, ia yang siman akan menyusui iman. Langsung aja irtida'u Pak ya. Tidak mempengaruhi oleh menyusuinya si anak akan keharaman. Dan tidak mempengaruhi oleh menyusuinya siman akan keharaman, akan haram. Jadi ketika dia umur 2 tahun, cara aja umur 2 tahun ketika belum masuk 3 gitu kan. 2 tahun yang belum masuk 3. Maka kalau ketika susu boleh. Boleh. Haram maksudnya kalau ada makruh, ada gitu tak? Ada makruh kayak mana kalau ketika 2 tahun? Enggak ada. Itu panjang ceritanya Ustaz. Kan ada nih yang kontroversi, ridha kabir namanya. Orang gede disusui jadi muhrim kan? Itu kan panjang. Itu sebenarnya ada hadis itu Ustaz. Makanya jadi alasan orang mencela Islam. Dari situ. Ketika ada seorang udah gede namanya Salim kan? Maula Abi Hudzaifah mau masuk ke Sayyidah Aisyah. Nah, jadi itu kan udah gede, nggak boleh, bukan mahram. Dalam hadis itu Nabi memerintahkan Sayyidah Aisyah atau yang lain untuk menyusui Salim ini yang udah gede. Masa orang udah jenggotan disusui kan gitu, jadi masalah kan? Ya, ya, ya. Ada yang Ya. bilang hukum khusus. Maka sebahagian yang beredar dulu kan ada itu fatwa-fatwa ulama Wahabi katanya boleh. Lewat Walaupun udah besar kan? udah gede mau masuk ke rumah kita kan, ponakan segala macam. Ya. Jadi istrinya menyusuinya biar jadi mahram kan kacau kan? Ya, 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 gitu tuh. Nah, itu. Masuk sini Ustaz, 2 tahun Ustaz. Maksudnya 2 tahun ke atas kan, 2 tahun khusus Ustaz. 2 tahun lebih sehari, ya kan? Kan ada juga anak-anak yang menyusuinya udah gede kan? Ya, ya. Nah, maksudnya Dan udah lebih 2 tahun. mana tapi jangan syarat jangan masuk 3 tahun kayak gitu. Enggak. Enggak, pokoknya lebih dari 2 tahun walaupun sehari. Yang penting di Hah? sini enggak sebut keharaman. Artinya dia bukan ibu susunya, dia kan bukan anak Oh, susunya, gitu aja. haram. Oke, maksudnya haram tidak sebut, tapi status tetap bukan anaknya. Ya kalau sebut haram maksudnya sebut status ibu dan anak. Ini enggak. Nah, itu maksudnya tidak mempengaruhi oleh menyusuinya akan keharaman dalam arti ibu susu dan anak susu. Hmm. Nah, Hmm. Ah, 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 mana? Maksudnya tidak sebut keharaman muhrim dan maksudnya. Tidak sebut kemuhriman. Tahriman ini ah, muhrim. Atau oh, mahram. Mahram itu ya. oke, haram. Oke, 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 oke. Masuk Hmm, tahrim itu muhrim gitu kan? ya. Oke, oke. Tidak sebut muhrimnya. Dan mana bila 2 tahun berarti tidak susu tetap susu, cuma status itu tidak ada kaitan lagi untuk muhrim kan? Ya. Tentang hukum haram atau tidak itu kita tahu kan? Enggak haram. Haram ah? Enggak haram. Anak kecil. Kan itu sedekah Ustaz. Ya, ya, ya. Dia punya Ah, bibi ya kan. ya. Hmm. Nah, bibi menyusui ponakan. Kan gitu. Hmm. Ya Hmm. nggak apa-apa. Cuma maksudnya sebut kemahraman apa enggak? Anak sesuatu Hmm. ibu. Oh enggak. Kalau Hmm. lebih 2 tahun. Nah itu. Hmm. Oke. Ya. Ini memang baru mantap luar dalam Ustaz nanti. Kalau udah beres Fathul Qarib baru Ya, Pak Juri baru mantap. ya. Cerita dalam banyak sana. Heeh. Lanjut Ustaz. Oke. Wasyartu tsani an turdi an oke. Wasyartu tsani an turdi ahu. Ai murtadi murtadi ata. Khamsa widha'atil mutafarriqatin. Dan syarat kedua itu bahwa menyusui akannya oleh murtadi'ah. Menyusui akannya anak kecil oleh perempuan yang menyusui Kitab saya akan apa? Murdiah Ustaz. Hah? Murdiah isim fa'il. Untuk wanita. Murdi'ah, nah, murdi'atu, kan? Ya. Nah, cara yang kedua itu bahwa menyusui akannya anak kecil oleh bukan Ya. Okey, menyusui akannya anak kecil. Maksudnya Oh, murtadi'ah ni mentafsirkan untuk
Murdi'ah mentafsirkan fa'il turdi'ah. Okey, saya betul. Menyusui ianya murtadiah akannya anak kecil. Gitu tak? Ya, Maksud fa'ilnya itu murtadiah. Menyusui ianya murtadiah akannya anak kecil akan 5 kali susuan yang berpisah-pisah. ya. Ha. Lagi wasilat wasilatin wasilati jawfir ridai. Lagi yang bersambung rongga anak yang disusu. Gitu Ustaz. Bentar, Ustaz. Bermula syarat yang kedua itu tardi'ahu, antardi'ahu, menyusukan akannya si anak oleh ibu yang menyusui tadi, khamsa Hmm. radha'atin, 5 susu. 5 Hmm. kali yang berpisah-pisah, wasilatan, yang sampai ianya 5. Ya kan? Ya. Jaufar radhi, ke rongga si anak. Artinya memang nyampe Hmm. di telan lah. Sampai Hmm. tertelan, bukan hanya di mulut kan? Nah, sampai Ya. ke maidah. 5 kali bisa ni maksudnya pastikan ada henti dulu Ustaz. Itu lah. 5 kali kenyang. Udah diberikan pagi kenyang sekali sampai. Ha. Kemudian sejam kemudian kan terpisah kan? Nah, 5 Ha. kali seperti itu. Bukannya sekali isap itu 5 kali gain dia maksudnya. Enggak. Pokoknya Ha. dalam 2 tahun itu ada 5 kali. Ha. Nah, udah Yang 5 kali kenyang itu kan Ustaz. 5 kali kenyang. Walaupun 4 bulan sekali kan? Hmm. Yang penting 5 kali dalam 2 tahun udah sebut ibu susu, anak susu. 5 kali itu bisa kan pastikan 5 kali yang kenyang Ustaz. Ya, Dan bersambung jof anaknya maksudnya pastikan bersambung maksudnya. sampai maksud sampul. Hmm. Dipastikan susu itu sampai ke perut si anak. Oh, okey. Bukan di mulut, kemudian dia ludahin lagi. Kan ada yang seperti itu. Okey, betul lah. Berarti itu Diludahin. tidak kira Ustaz. Yang penting udah sampai ke lambung, ke Ha. perut dia, walaupun nanti dia muntah nggak apa-apa. Yang penting udah Yang sampai ke penting lambung dulu, jangan di sampai ke mulut doang. lambung. Hmm. Okey. Wa dhabtuhunna bil urfi. Ha. Wa dhabtuhunna bil urfi. Dan bermula batasannya 5 kali itu. Hmm. Pada uruf fama qada bi kaunihi rad'atan aw rada'atin u'tubira wa illa fala. Dan benar dobit mereka itu 5 dengan huruf, dengan kebiasaan. Titik. Ini baru tafri. Bermula Hmm. ketentuannya 5, 5 Hmm. kali, Hmm. itu dengan huruf. Artinya gini, Hmm. seseorang anak kita dititipkan ya, anak kecil dititipkan ke seorang ibu, Ya. itu dia menyusui, misalkan kadang berhenti sebentar, nyusui lagi, itu dianggap kalau Ya. uruf kan sekali. Ya. Nah, enggak. Nah, itu kita tanyakan ke uruf lah, itu sekali, 2 kali, apa 3 kali. Ya. 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 Karena bisa saja 5 kali ini terjadi dalam sehari, bisa. Ya. Ya. Gitu. Berarti bisa juga ah. Kan sering kata orang, tadi udah nyusu. 15 Hmm. menit kemudian minta susu lagi. Ini bocah bentar-bentar minta susu kan. Hmm. Artinya ini dianggap berkali-kali kan. Hmm. Nah, tapi kalau dia lagi nyusu kemudian lepas sebentar nyusu lagi itu masih kategori Sekali. sekali nanti. Nanti Ah. keputusan uruf lah ini baru Ah. tafri. Ah. Pokoknya Ustaz, dia itulah dia susu tapi rehat sebentar gitu Ustaz. Maksudnya dia mau rehat sebentar gitu kan. Hmm. Bukan jalan kenyang. Berbeza nanti kalau susu susu tidur itu mungkin dia kena besar Ustaz. Ya, Okey. Tafriq fama qada bi kaunihi raf'atan aw rada'atin. Oh, tibra. Maka bermula barang yang menunaikan barang dengan keadaannya barang itu sekali atau beberapa kali. fa'il qadha kembali ke uruf. Maka bermula barang yang menunaikan ianya uruf dengan keadaannya barang Hmm. akan sekali susu Hmm. atau beberapa kali. Itu diiktibarkan, diambil kirakan sah. Ya. Hmm. Nah, yang Okey. memutuskan dianya uruf dengan keadaannya mah itu sekali rida atau beberapa kali rida, bisa diiktibarkan akan dianya Ha. mah yang diputuskan oleh uruf. Ya. Ha. Jadi itulah yang diputuskan kerana itu sekali atau kali. Maka kita lihat bagaimana untuk menghukum dia itu
sekali atau berkali itu kita lihat keadaan gitu lah. Uruf. Tanya ke masyarakat umum. Menurut Ah, anggapan masyarakat. maka itulah diambil dikira nanti. Hurufnya itu sekali bagaimana, beberapa kali itu bagaimana, Ustaz? Gitu kan? Ya. Itulah yang nanti diambilkan pada huruf, pada diitibarkan. Tanya huruf dulu, sekali itu mana, 5 kali itu mana. Wa illa, falau. Jika tidak, maka tidak. Maka kalau huruf tidak itibarkan sekali macam ni, maka kita jangan diambil tibar, Ustaz. Enggak disyaratkan mengenyangkan, Ustaz. Selama ini saya Hmm. mengira disyaratkan mengenyangkan. Ternyata enggak, Ustaz. Oh, bukannya kenyang, Ustaz. Mana kita kira sendirilah pokoknya yang dikatakan 5 kali itu. Iya, pokoknya dia udah menyusu misalkan sekali, walaupun sedikit. Kemudian dia tidur kan, Ah, setengah jam bangun tidur itu udah sekali, ah. walaupun sebentar. Oh, oke, oke, oke. Nah, jadi Mana nggak bukan syarat disyaratkan kenyang. kenyang kan? Nggak tahu saya dapat dari mana disyaratkan kenyang. Rupanya Hmm. nggak disyaratkan kenyang. Oh, itu salah. Ah. Pak intolatir sekalipun lamalah oleh menyusui lama banget kan. Au kasurat atau Hmm. pendek iya. Sekalipun tidak hasil dalam setiap radhaah kecuali setetes doang, tidak disyaratkan keadaannya 5 itu kenyang. Mana tak di Musbi'ah. mana? Dalam ah. Nggak disyaratkan Mana? mengenyangkan. Wadabtuhunna bil urfi. Ah, tidak ada dobit bagi yang pernah syarat. Barangnya tidak ada dobit yang pernah. Dobitnya huruf itu. Huruf. Dobitnya tiba kali panjang lah susuan Ya, atau pendek sungguh, panjang sungguh atau pendek sungguh. nggak apa-apa. Sekalipun tidak hasil bagi tiap-tiap susuan kecuali titik satu Setetes. titik. Ya, Hmm. Maka oke. tidak disyaratkan. Nah, dan jika tidak hasil bagi tiap-tiap susuan kecuali oleh titik tak itu. Ya, yang penting Hmm. Uruh udah menganggap itu dia sedang menyusui. Dia tadi Oh, sudah menyusui ke situ. Kan biasa hmm. aja, baru nyusu sedikit langsung tertidur bocah kan? Hmm. Itu Tetap je udah lah tu kan. dianggap sekali. Oh, pokoknya susuan dia ada susu juga, ada juga susu dan masuk ke dalam Ustaz Walaupun kadang sekali lama banget kan, habis dia Ha, nyusu masih tetap di mulutnya sampai tidur kan? ha, Sejam. Kan ada ha. bocah nyusu sejam, tetap sekali itu. Okey, okey, Nah, okey. itu. Benar. Hmm. Oke. Maka tidak disyaratkan keadaan mereka itu kenyang Ustaz Nggak ada syarat. Hmm. Ini harus standar ni kerana sering kita dengar semua kali susunat. Sering kita dengar semuanya perlu kenyang Ustaz Hmm. Okey Nah, Ustaz. Falau qata'a ar-radhi'u al-irtida'a baina kulli min khamsi i'radan 'an thadi ta'addad al-irtida'u. Hmm. Maka jikalau memutus oleh anak yang disusukan akan susuan antara tiap-tiap daripada 5 hmm. ha. kerana kerana apa sana? Karena berpaling. Kerana berpaling daripada puting sana Ya. susuan. Dan saya dihitungkan akannya susuan saat itu. Ini siap berbilang Berbilanglah oleh menyusui. menyusukan. Jadi lagi nyusu dia berpaling ninggalin itu kah? Ha. Nah, lihat ke sana kemari agak lama. Nah, itu udah Ha? kalau ngulang lagi udah sekali kan? Oh gitu lah. Berarti betul tidak dikira kenyang sana. Nggak dikirakannya. Yang kita dengar semuanya kenyang. Ustaz dengar juga nggak? Ya di kampung juga kenyang. Harus mengenyangkan ya. Ternyata enggak Ustaz. Mengenyangkan itu apa ya? Mungkin di itu. Apa namanya? Istilah Bayi kadang itu. kita. Bayi laki-laki. Ha. Kencingnya Ya cukup itu. dipercikkan air. Kalau dia Hmm. belum pernah makan. Hmm. Belum pernah makan, selain susu ibunya, makan yang mengenyangkan. Kan gitu. Hmm. Hmm. Kalau makan sedikit untuk iseng gitu. Atau kayak teknik Hmm. gitu ya. Nggak apa-apa kan? Ya Nah itu kayaknya di sono. Jadi tasabuh ke sini. gitu. Hmm. Nah itu Ustaz.
Maka berbilanglah susuan. Itulah susu, lepas tu berpaling. Lepas tu susu berpaling. Maka tetap dikira juga Ustaz itu. Ya. Maksudnya itu kan. Susu paling. Tapi Antara tiap-tiap berpaling lama Ustaz, bukan berpaling ha, sebentar. Karena ini coba di dalam Ustaz. antara tiap-tiap daripada 5 kali. Nih. Hmm. Demikian pula jikalau memutus akannya si anak di atasnya susu oleh si murdiah. Lisyugulin tawil karena sibuk. Maksudnya ibunya udah cukup dulu, dia mau kerja sebentar ya. Hmm. Itu udah sekali. Atau mengembalikan ianya si ibu akannya si anak. Maka bahwa Hmm. sungguhnya irda itu berbilang-bilang iya. Maka Hmm. berbilang-bilanglah oleh irda. Dengan Hmm. sebaliknya jikalau memutus ianya si ibu akannya si anak. Akannya susu di atasnya si anak. Karena kesibukan yang ringan. Sebentar Hmm. doang ya. Kemudian kembali ya. Maka sesungguhnya irda itu tidak berbilang. Hmm. Keluar dengan ucapannya i'radan, berpaling. Berpaling kan berarti udah mau meninggalkan. Ya, ya. Oleh ma kalau memotong ianya si anak akannya menyusui tadi karena lalai, seumpamanya lalai seperti tidur Hmm. sebentar, tidur ringan Hmm. doang kan. Anak Hmm. kecil kan biasa tidur bangun lagi. Atau Ya, ya. bernafas, atau dirar, Dirodan. darra, apa nih? Dirodan. Ah, diradin ma jama'ahu min laban. Atau untuk bertambah banyak ma yang mengumpulkan ia dari susu di mulutnya kan. Dia berhenti Hmm. sebentar biar banyak keluar baru ditelan. Hmm. Dan kembali ia pada waktu itu juga, maka sesungguhnya irza itu tidak berbilang-bilang. Termasuk hal Hmm. cara itu tidak berbilang-bilanglah oleh irza. Hmm. Tapi bermula tiap-tiap itu dianggap sekali ridha. Ya. Beda lagi kalau lama lalainya si anak atau lama tidurnya kan. Itu Hmm. berbilang-bilang juga. Berbilang-bilang selama nenen itu tidak di mulut dia kan. Hmm. Kalau di mulut terus walaupun ini tetap sekali juga. Tetap Panjang sekali juga. urusan. Iya, iya, iya. Hmm. Lanjut sana. Hmm. Wa yasiru zawjuha ay murtadi'atu. Murtadi'ati. Hmm. Ha. Aba lahu. Aba lahu. Aba lahu. Ha. Dan jadilah suaminya istri yang menyusu tadi itu ayah baginya. Bagi robek, bagi yang anak yang disusukan. Wa yahrumu 'alal murdi'i, dan haram di atas Takdir Ustaz dulu. Takdir dulu. Ini susunya diperah Ustaz. nah, Seorang ibu memerah susunya 5 kali. hmm, Hari pagi sekali, zuhur sekali udah dikumpulin. nah. Kemudian diberikan ke anak sekali beri. Itu dianggap 5 kali apa enggak? Oh gitu Ustaz. Atau sebaliknya, diperah sekali perah banyak. Nah, kan? Hmm, hmm, Kemudian diberikan ke bayi sedikit-sedikit. hmm, Pagi diberikan sedikit, zuhur sedikit. Pokoknya 5 kali lah. hmm. Nah, itu sebut ridha atau enggak? Jawaban saya enggak Ustaz. Enggak, ya. Nah, syaratnya kena mesti ke di kan? Yang pertama diperah 5 kali, diberikan sekali, dihitung sekali. Nah, Awalnya diperah 5 kali. Atau diperahnya sekali, diberikan 5 kali, dianggap sekali. Lihat nah, diperahnya. Nah, itulah hmm. hukum. Oh gitu Ustaz. Maksudnya Iya. oh, walaupun mana perah 5 kali diberi sekali tetap tidak kira, ataupun Dianggap sekali, dianggap sekali. dengan sekali, ataupun perah Ustaz ya. Perah sekali diberi 5 kali ya. Dianggap sekali juga. Nah, sekali juga. Kenapa dilihat kepada perahan itu Ustaz? Yang satu dilihat kepada pemberian, yang satu dilihat kepada perahan. Biar ringan. Hmm. Hmm. Beri sekali lihat kepada perahan. Okey. Lanjut. Okeylah, jadilah ayahnya itu jadilah suaminya itu ayah ya Ustaz. Ya. Okey. Dan haram di atas murdha'i. Dia ibarat lain-lain Ustaz. Murdha'i Murda ya. murdha'i ya. Hmm. Dan haram di atas anak yang disusukan, dibaca dengan fathah dha, oleh berkahwin kepadanya ibu punya susu tadi. Hmm. Wa ila, dan kepada tiap-tiap daripada yang menghubungnya ibu.
artinya yang bernasab ianya nasib kepadanya ibu dengan nasab atau dengan susuan. Itu Ustaz. Gimana cara artinya, Ustaz? Okey, pertama anak itu haram kepada ayah. Anak itu haram kepada anak-anak kepada kenapa mereka nasab pada ibu Hmm. Maksudnya nasabnya ibu maksudnya anak Haram kepada kakak. si murtad oleh menikah kepadanya si ibu murtiah kan? Dan Yang kepada bercacat setiap daripada yang siman nasab. yang menisbatkan diri, yang bernasab Ah, ianya siman kan? ah, Akannya murtiah kan? ah. Artinya menisbah nasab ianya siman Hmm, kepadanya si murtiah dengan hmm. nasab atau dengan ridha lagi. Titik ya. Okey. Maksudnya contoh kita ambil dengan nasab dulu, itulah anaknya Hmm. atau anak ibu susu. Yang perempuan kita kalau lelaki dah mudah Ya, yang perempuan dan juga kakak ibu susu. Gitu tak lah? ya. Adik ibu susu. Mamanya ibu Bap susu. bapaknya ibu susu. Bapak saudaranya ibu susu. Gitu juga tak lah? Ya. Pokoknya semua yang mahram dengan nasab haram Ah, kan? pokoknya gitulah. Semua haram dengan nasab, haram juga. Hmm. Dan dengan sebab susuan. Maksudnya ibu susu kita ni ada anak susuan lagi tak lah? Ya, Juga haram kepada kita. dipanjang urusannya Ustaz. Ya. Ada pertanyaan kemarin tu. Eh, ada pertanyaan ni Ustaz. Maknanya kalau ayah kita kahwin seorang lagi, Ya, ibu itu tidak lagi Ustaz. Ibu kita ni anak susuan. Kan ayah ibu kita kan jadi ayah kita, betul kan? ya. Kita punya Ah, ibu susu punya suami. suami kahwin seorang lagi. Kalau istri ayah itu bukan ya? Itu. Pertanyaannya Ay, gimana, Ustaz? itulah ayah kita kahwin seorang lagi. Ya, Itulah ayah yang baru, ibu yang baru itu. Ibu tak apa, ibu tak apa, ibu itu ibu kita, ibu suami kita. Ada ya. suaminya itu kahwin seorang lagi. Suami kita punya ayah susu ya, Ah, ayah ah. susu. Artinya kalau kita perempuan nggak boleh menikahi dengan ayah susu kan? Ya, itulah karena itulah kita tak nikah dengan ayah. Sekarang laki-laki, kita laki-laki. Kita laki. Kita punya ibu susu, ibu susu punya Ya, suami. Itu ah, jadi ayah kita, ya kan? ya, Ini ya. suami nikah lagi, istri Kita laki, keduanya. Itu kita bukan ibu susu laki. kita. Dia bukan usul kita tak lah. Nggak tahu itu mahram apa bukan ya? Kayaknya bukan mahram dah. Bukan orang Punya. tak kena batasan ibu susu dengan ayah saya tak lah. Ya. Ibu susu kan adalah jadilah suaminya itu ayah. Sekat itu aja tak lah. Itu Kaitan boleh dengan ibu menikahi susu. berarti? Boleh Ah, menikahi berarti? Seorang boleh anak gitu. susu menikahi mantan istri ayahnya. Ayah susunya kan? Ah, Boleh? boleh gitu tak lah. Kelihatannya. Tapi itu agak rumit Ustaz. Ini harus ditulis. Kalau nggak ditulis kedur. Ya, dia mau bertanya itulah. Tapi kalau ikut saya kalau kita faham dari batasan, kalau di ibu itu kalau nasab ibu itu dicerita semua. Maksudnya kalau ibu tu nasab ibu dari ridha, tapi kalau untuk belah ayah itu sudah kalau di apa? Hanya Kita ayah saja. hanya di ayah saja itu dibataskan gitu Ya, berarti anak ayah nggak pengaruh. Itulah anak kalau ayahnya itu mempunyai anak lagi. Anak tiri, anak serta ayahnya itu kahwin dengan lain ada anak lagi. Berarti nggak boleh lagi salah. Jadi begini Ustaz. Ha, Seorang anak laki-laki lah menyusui kepada ya, seorang ibu. Ya kan? ya. Anak laki-laki menyusui kepada seorang ibu. Hmm, eh, Ibu itu jadi ibu angkat dia. hmm, Bentar. Jadi ibu angkat. Nah, kemudian suami dari ibu tadi jadi ayah ridha dia kan? ya, Artinya kalau dia perempuan berarti suami ibu ridhanya kan mahram dia. ya. Ini anak bapak itu gimana? Nggak masalah kayaknya. Ha, Bapak itu anak. punya anak laki-laki. Ha, Boleh nikah dengan kita dia tadi. tuan. Iya, Ha, tuh. ha. Walaupun nanti bingung nyebutnya apa kan? Nikah dengan anak ayah gitu kan?
Nikah Ya, dengan anak ayah. nikah dengan anak ayah gitu ya. Anak ayah susu. Siapa nikah? Saya nikah dengan ayah, anak ayah saya. Ya, itu kayaknya Ustaz. Soalnya di Arab itu kan sering nikah-nikah sama saudara gitu dekat-dekat ya. Gitu saja Anak gitu kan. paman, anak bibi gitu. Hmm. Makanya mereka jadi kabilah besar ya. Satu kabilah itu dekat-dekat dekat-dekat semua. Ustaz, tapi di dalam tuh, macam di dalam tuh, ada kan? Apa yang Mana saya Ustaz? letak tuh? Yang mana? Abalahu Ustaz. Aban lahu. Dan Ah, menyebarlah oleh keharaman kepada ah, asalnya. betul Pada tak? asalnya si bapak. Dan Ayah kepada berayah. anaknya si bapak. Sama berarti Ustaz. Jadi bapak Berarti, baginya bertebaranlah oleh keharaman kepada asalnya si bapak. Berarti hmm, ay, mamaknya bapak. Atau ke ya. atas, ke bawah. Anak nggak Ah, boleh dari Ustaz. Padahal anak dari istri lain maksudnya kan? ah, Nggak boleh. Dan kepada pinggir-pinggirnya si bapak. Nasab atau rida. hmm. Sama Ustaz. Nggak boleh. Salah takdir kita tadi. Kenapa bisa begitu? Ustaz, okey. Ini abalahu tersebarlah haram gitu ah. Jadilah suaminya si Murdi'ah itu Ah, bapak baginya si Radhi. okey. Jadi mahram. Ah, Mak bapak gimana? Sama. Kalau kita hmm, takdirkan Radhi ini laki-laki ya. hmm. Mak bapak nggak boleh. Itu kan asal tuh. Kalau furu Ya, berarti anak bapak tadi nggak boleh. Nggak boleh. Ustaz. okey. Padahal kita lihat Asal kayak dan fa wa fusul apa mana fusul tak? usul anak. Oh, anak ah. Ah. Asal si bapak berarti mak si bapak. Ah, Ayah si bapak. Kalau takdir anak tadi ah, perempuan ya kan? ah. Kalau takdir laki-laki berarti mak si bapak kan itu usul. Hmm. Ya. Kalau usul, kalau fusul anaknya Ah. Berarti haram juga tak? haram, nggak boleh nikah sama anak ayah susu. Masya Allah, keder kita ini. Ah. Kalau Jadi salah Hawashi kita tadi. itu pinggir-pinggir Ustaz. Hmm. Paman, adik, Hmm. adik bapak Ah. susu, kak Ya, bapak ya, ya. susu. Hawashi. Haram juga ah. Hmm. Cuma yang tadi mana isteri bapak tetap boleh kahwin kena tidak kait tadi. Ya, kelihatannya boleh karena nggak masuk Ah. ke usul, nggak masuk ke fusul, nggak Ah. masuk ke Hawashi kan. Wasi juga. Berarti betul tak? Berarti kalau ibunya Kalau anak kena nggak boleh ayah berarti yang ya. Mm-mm. ah, ayah kita kahwin seorang lagi, berarti kita boleh berkahwin dengan dia kalau dia cerai nanti. Kalau dicerai. Hmm. Nikah dengan istri ayah, itu mantap Ah, istri ayah. ya, itu boleh tak? Jadi coba Ustaz baca kisah-kisah para sahabat kan. Itu kadang Hmm. kayak misalkan Abu Bakar punya istri, Hmm. binti Umayyah kan. Hmm. Pertama gini, binti Umayyah itu istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Kemudian Ja'far syahid, istri beliau dinikahi oleh Abu Bakar. ya. Karena Abu Bakar meninggal kan, Nah, istrinya dinikahi oleh Sayyidina Ali kan gitu. ya. Nah itu kadang punya anak. Kalau kita bingung ingatnya. Biasa aja orang Arab gitu, nggak masalah. Mereka kahwin dekat-dekat tak? Ya, sekaligus bantu Ustaz. Ada istri suaminya meninggal perang, ada yang jaga kan, nggak ada yang Bantu nafkahi kan, ya. Saudara. kain. Hmm. Ya, oke Ustaz. Okey, lanjut sana. Lanjut. Dan haram di atas, okey kata, dan haram di atasnya ah, ibunya susu kita tadi oleh Hmm. berkahwin kepada kita, itu kan? Kita Timur nih. Nah. dan anak-anak kita. Hmm. Jadi kita ini anak dia. Dan anak kita ni berarti dia itu kakek kita kan? Kepada si Murni. Hmm. Entar. Haram kepada ibu susu aja kita sebut ya. Ya, Oleh menikah kepada si murda, anak. Dan kepada kita. anaknya si anak. Ah, berarti cucu Ah. anak kita. Dan kepada ayahnya si anak nanti kan. Ah, Iman yang menisbat dia kepadanya si anak sekalipun ke atas si ayahnya si anak. hmm. Hmm. Ayahnya si anak, anaknya si anak, itu doang kan. Ke Hmm. kanan kiri nggak masalah. Ya, Ustaz. Oh, haram maksudnya haram kawin Ustaz, Ya. Gini Ustaz, berarti ada hmm. seorang anak kembar, Hmm. Abi laki-laki. Hmm. Dia yang si A menyusu ke seorang perempuan. Jadilah ibu Ya. susu. Boleh Hmm. nggak ibu susu itu menikah dengan si kembar itu?
si saudaranya, si B. Boleh kita? Boleh kan? Ah, Iya. ah, Jadi itu bingung walaupun penyebutannya. ah. Berat. Seorang ibu menikahi adik anaknya. Nah itu. Atau abang anaknya, anak susu maksudnya. Hmm. Boleh? Ya, boleh. Karena kepinggir Pokoknya, kan? pokoknya yang tak boleh itu dia dan turun ke bawah dia sana. Dan ke atas. Udah ke atas sana. Hmm. Oh, dia ke atas maksudnya dia Usul. dan Bapaknya. bapaknya tak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh Hmm. ibu tadi menikah dengan bapak anak susunya. Ah, kita Nah, susu dengan seorang ibu. Boleh, ibu kita tidak boleh kawin dengan bapak kita. ya. Dan barang yang disuruh kepadanya. Sekalipun ke atas, oh, tidak. Ke atas dan ke bawah. Tepi boleh. Tapi kalau kita kepada ibu kita, atas, bawah, tepi. Tak ada? Ya. Ah. Duna man kana fi darjatihi ay radi'i ka ikhwatihi alladhi lam yarda'u ma'ahu. Ketiadaan siman yang ada iaman pada darjatnya si rodi', darjatnya contoh darjat saudara seperti saudara yang tidak si saudara Yaman yang alladhi yang tidak menyusui oleh mereka itu peserta Yaman. Hmm. Oh, berarti abang berarti ibu susu saya boleh kawin dengan abang saya contoh sana. Ya. Hmm. Ya. Atau terlebih atas artinya dan ketiadaan siman yang ada yang terlebih atas lapisan daripadanya robek. Maksudnya a'la ni boleh. Pamannya. Hmm. Tadi abangnya kan? Ah, Pada derajatnya kan abangnya, saudaranya atau ya. adiknya. Hmm. Ketiadaan siman, ada haram siman yang ada ia pada derajatnya si Radhi, derajat si anak, sebaya dia. Ah, Apakah abang dia atau adik dia? Seperti ah, saudara-saudaranya si Radhi, aladhi yang mereka tidak menyusui bersamanya si Radhi. ah. Atau lebih tinggi, Hmm. pamannya kan? Hmm. Ai, wadu naman kana a'la. Atau di Hmm. ketiadaan siman yang ada ia lebih tinggi dari si Radhi. Hmm. Nah, nisbah tingkatan, lebih tinggi nisbah tingkatan darinya si Radhi. Artinya si Radhi ka amamihi seperti pamannya si Radhi. Nah, Hmm. itu. Dan terdahulu pada terdahulu pada pasal yang diharamkan nikah oleh Lehma. barang yang diharamkan dengan nasab dengan ridha. Okey, pasal tu yang lepas di awal itu yang Ya. diharamkan dengan nikah dan dengan sebab nasab dan ridha. Ada sudah pasal belakang itu bicara tentang haram nikah, haram nasab, haram dan ridha. Telah terdahulu Akan pada terpisah, ya. akan berfasal. Maka lihat olehmu kepadanya. Ini belakang itu. Dahulu pada pasal maharamah telah terdahulu pada pasal keharaman nikah oleh ma yang diharamkan akan dijama dengan sebab nasab dan ridha. Hal keadaan ma itu yang diuraikan detail, maka rujuk olehmu kepadanya pasal. Hmm. Ah, Masya Allah. Ini titik di sini sah. Ya, Allah a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Insya Allah berat juga ini Ustaz. itu ridha sana.